Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap kuat, tetap sehat, tetap bersandar kepada Tuhan, karena dialah matahari kita, perlindungannya, cahayanya, seperti matahari yang pasti selalu muncul. Kayak begitulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita sedang terus belajar di saat teduh kita tentang sikap kepada seorang hamba Tuhan. Kita sudah belajar di poin pertama bahwa seorang hamba Tuhan adalah tetap manusia biasa. Dan yang kedua adalah walaupun dia manusia biasa, mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Atau seorang gembala sidang atau seorang pemimpin rohani, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dari Yohanes 1 ayat 6 kita lihat, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Mengapa kita harus belajar menempatkan seorang pemimpin jemaat dengan benar? Ya, yang pertama adalah karena mereka adalah orang yang dipilih dan diutus oleh Allah atau diurapi. Yohanes Pembaptis memang manusia biasa, tetapi dia adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi ini saudara harus memahami ini, jangan sampai miss. Kita tidak boleh menempatkan mereka tinggi seperti malaikat, tapi kita nggak boleh merendahkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah hamba Tuhan. Mereka orang yang tetap adalah manusia biasa, tapi mereka dikhususkan, diurapi oleh Allah. Demikianlah pemimpin-pemimpin rohani kita, gembala-gembala kita adalah manusia biasa, tetapi mereka dipilih oleh Allah. Dan kita belajar dari apa yang Daud lakukan ya dalam hidupnya. Ketika Daud, saudaraku, punya pemimpin namanya Saul, dan dia memperlakukan bagaimana Saul itu dengan benar, dengan sebuah sikap yang benar. Daud sama sekali tidak bersalah, tapi dia justru yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Bahkan berkali-kali Saul coba mencelakakan Daud, tetapi berkali-kali pula Daud tidak pernah membalas. Kenapa? Inilah alasan Daud, hanya satu: Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Kalau nanti saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 13, tapi saya hanya akan bacakan ayat 6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 10, ada orang, jadi ketika Daud dikejar-kejar, dia punya kesempatan untuk menjatuhkan, menghancurkan, bahkan membunuh Saul yang memang sudah ingin membunuh Daud. Jadi rasanya kalau secara manusia wajar saja kalau anggota-anggota Daud ini kesempatannya berkali-kali, tapi dia nggak mau. Kenapa? Alasannya karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, yang pernah diurapi Tuhan, yakni ya menjamah dia nggak boleh, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan ketika dari jauh akhirnya, kalau sudah nanti baca sendiri, ya, dia berkata, ada orang, ayat 10, ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan pernah menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi sikap kita saat pemimpin kita salah mungkin adalah mendoakan dan menyerahkan mereka kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang bertindak atas mereka, sebab mereka adalah hambanya. Karena otoritas itu, saudaraku, otoritas itu langsung berhadapan dengan Tuhan. Jadi ketika menyentuh otoritas pemimpin rohaninya, sebenarnya dia bukan sedang melawan otoritasnya, dia jadi bersalah melawan Tuhan. Karena itu Daud ngerti prinsip ini. Makanya Alkitab berkata bahwa pemimpin-pemimpin, pemerintah yang diangkat Tuhan, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah, diangkat. Barang siapa melawan, dia melawan Allah. Daud sangat memahami prinsip ini, karena itu dia tidak mau menyentuh Saul. Walaupun Saul sudah berbuat jahat kepada dia, kesempatan-kesempatannya ada untuk menjatuhkan Saul, tetapi dia berkata dengan sebuah alasan, karena Saul diurapi. Nah, jadi kita kenapa kita belajar menempatkan pemimpin kita dengan benar, gembala kita, pemimpin rohani kita. Kalau dia memang manusia biasa, ngapain Pak? Kelebihannya adalah, saudara, mereka dipilih, dipanggil Tuhan. Lalu bagaimana dengan saya Pak? Ya, sudah kita dipanggil, dipilih Tuhan. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, saudara, saya tidak
ditabiskan atau dilantik oleh siapapun. Ketika saya mulai menjadi seorang gembala, saya mulai merintis, Tuhan sendiri yang menyertai dan menolong. Disinilah kita perlu memahami prinsip ini, bahwa seorang gembala sidang, seorang pemimpin rohani yang ditempatkan Tuhan di gereja lokal di mana kita ada, mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena itu Daud sangat memahami prinsip ini. Dia nggak mau sembarangan, dia nggak mau membalas, dia nggak mau menyentuh. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak atas Saul. Karena itu kemarin saya ajarkan, kapan terakhir saudara berdoa untuk pendeta saudara? Kapan terakhir saudara memberikan kata-kata dorongan kepada mereka? Kapan saudara mungkin terakhir ajak ngopi bareng? Dan ketika saudara memiliki sikap seperti itu, kita sama-sama tahu bagaimana Daud diurapi, bagaimana Daud diberkati. Akhirnya seorang yang dilupakan, seorang yang tidak dikenal, hanya dari 2-3 ekor domba, akhirnya Tuhan mengangkat dia. Berdasarkan apa? Karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar. Karena hati kita adalah pusat perhatian Tuhan. Saudara boleh punya kemampuan, saudara boleh kelihatan pintar seperti Saul, tapi Saul nggak punya hati yang cukup besar. Ketika dengar nyanyian lagu, penari-penari menyambut mereka, saudaraku, muncul kecemburuan, muncul iri, lalu dia mulai ada dengki. Disitulah setan masuk. Karena itu saya mau katakan, memang lebih susah sebenarnya adalah kita bergembira dengan orang yang bergembira daripada dengan orang yang susah. Karena Alkitab mengajarkan ikut menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Lebih sulit mana? Kita lebih gampang empati. Makanya pelayanan-pelayanan yang bersifat hal-hal yang bersifat empati lebih gampang. Karena kita nggak mudah tertawa dengan orang yang tertawa, ikut sukses dengan orang yang sukses. Dengar teman kita baru beli mobil baru, coba cek hati kita. Dia diberkati mungkin. Jadi banyak orang nggak siap hatinya. Dan Daud saya lihat di sini setelah kita belajar luar biasa. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia nggak mau. Kenapa? Saul masih ada dalam posisi seorang pemimpin. Tunduk itu mutlak sikap hati kita kepada pemimpin. Taat kalau perintahnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa kita tolak, tapi tetap dengan sikap hati yang benar. Karena itu sikap kita saat pemimpin kita sedang tidak ideal, nggak cocok menurut kita, karena dia adalah seorang pemimpin, kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak atas mereka. Boleh nggak kita tegur? Boleh. Daud ngomong juga, Tuanku lihat nih begini-begini. Jadi ada aturan mainnya, saudaraku. Karena itu kalau sudah ada pemimpinmu yang salah, saudara silakan kasih masukan. Bukan dengan, justru kan kita nggak tegur dia dengan baik, dengan benar, malah kita seringkali ngedumel di luar, jadi gosip, akhirnya kasihan, padahal dia nggak tahu. Jadi saudara harus beri kasih masukan. Undang mungkin, Pak boleh nggak? Kami ini ada sedikit kurang enak hati kami, tapi kami kasih masukan. Nah ini saudaraku betul. Seringkali kita nggak berani ngomong, tapi kita ngomong-ngomongin. Itu yang menyebabkan gereja pecah, gereja hancur. Saudara gosipin, bangun, sehingga banyak orang terpengaruh dengan saudara. Seperti misalnya Absalom, saudaraku, menjelek-jelekan bapaknya sendiri. Apa yang terjadi kita tahu akhirnya. Mati Absalom. Dia berhasil menarik massa dengan menjelek-jelekan Daud bapaknya. Tapi akhirnya lihat, ujungnya dia mati, menyedihkan. Karena itu saya berdoa berharap kenapa kita perlu memiliki sikap yang benar kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, kepada gembala kita, kepada pendeta di mana kita ditaruh Tuhan untuk berjemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Roh Kudus bahwa kami terus untuk bertumbuh dalam pemahaman sikap yang benar kepada pemimpin, kepada gembala. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan lawat anak-anakmu kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan lemah, diteguhkan, dikuatkan kembali. Tuhan pimpin, kuasai, jagai, dan jadikan kami berkat. Kami boleh menggenapi terus panggilan dan rencanamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.